Melalui kegiatan KKN PPM UGM, kami unit SSL 01 yang terdiri dari 26 mahasiswa melakukan berbagai program untuk membantu masyarakat mengembangkan potensi yang ada. Dengan menggunakan dua mode transportasi yang berbeda, kami melakukan 2 jam perjalanan udara untuk mencapai Makassar dan dilanjutkan dengan 4 jam perjalanan darat untuk sampai di Kabupaten Bantaeng. When you want it the most, there's no easy way out. When you're ready to go and your heart's locked in doubt, don't give up on your faith. Love comes through. Setelah diterima oleh pemerintah Kabupaten Bantaeng, kami ditempatkan di suatu desa. Dan dari sinilah dimulai perjalanan kami di Tapak, Sulawesi. Berada di sisi timur Bantaeng, Desa Baruga memiliki luas wilayah 3,17 km persegi dengan kondisi geografis yang variatif, mulai dari pesisir pantai di sisi selatan yang berbatasan langsung dengan Laut Flores, hingga perbukitan-perbukitan kecil di sisi utara. Banyak sekali potensi yang dimiliki oleh Desa Baruga, mulai dari sektor wisata hingga sektor industri. Salah satunya adalah potensi bahari, yaitu tangkapan ikan dan budidaya rumput laut. Dengan potensi rumput laut yang melimpah, menjadikan sebagian besar mata pencarian masyarakat Desa Baruga sebagai nelayan rumput laut. Sedangkan mata pencarian yang lain sebagai perajin batu bata, atau orang Baruga sering bilang itu batu merah. Lalui dengan bersungut-sungut. Di Desa Baruga terdapat pula objek wisata andalan pemerintah Kabupaten Bantaeng. Mempunyai pantai pasir putih yang luas, dengan aneka fasilitas yang dimiliki, menjadikan Pantai Marina sebagai sektor potensial yang ada di Baruga. Jangan menyerah, berjalan lebih jauh, menyelam lebih dalam, jelajah semua warna, bersama, berjalan lebih jauh, menyelam lebih dalam. Berdekatan dengan laut tidak serta-merta membuat Baruga melimpahkan air. Banyak juga lahan pertanian di sini yang kekeringan, karena kurangnya sistem irigasi akibat sulitnya mendapatkan air. Berjalan lebih jauh, menyelam lebih dalam, jelajah semua warna, bersama, berjalan lebih jauh, menyelam lebih dalam, jelajah semua warna, bersama,
Dengan memanfaatkan kotoran ternak, kami menggagas ide mengenai pembuatan pupuk kompos. Selain dapat mengurangi polusi lingkungan yang disebabkan oleh bau dan kotoran tersebut, warga tidak susah payah lagi membeli pupuk untuk menyuburkan lahan pertanian. Mudah dan murah. Pupuk kompos juga lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan pupuk kimia. Ayo cintai lingkungan kita. Selain itu, kami juga melakukan pendataan ternak. Tujuan dari pendataan ternak ini untuk mengetahui jumlah populasi dan komoditas ternak apa saja yang ada di Desa Baruga. Data yang kami ambil meliputi jumlah ternak dan jenis kelamin ternak. Harapannya, dengan adanya pendataan ini, pemerintah Desa Baruga mampu mempertahankan budaya beternak kepada warganya. Mengingat program pemerintah untuk dapat swasembada daging, siapa tahu dengan jumlah ternak di Desa Baruga yang semakin meningkat, maka akan memberikan sumbangsih bagi terlaksananya program pemerintah, yakni swasembada daging, yang sampai saat ini belum bisa tercapai. Hidup peternak Indonesia, semangat swasembada daging. Teknik vertikultur merupakan cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal. Dengan demikian, penanaman dengan sistem vertikultur dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang memiliki lahan sempit atau bahkan tidak ada lahan yang tersisa untuk budidaya tanaman. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan biasanya tanaman semusim, khususnya sayuran, seperti bayam dan kangkung. Untuk menunjang kegiatan budidaya perikanan, khususnya skala rumah tangga, kami menggagas semua ide mengenai pembuatan kolam terpal di Desa Baruga. Pembuatan kolam terpal dapat dilakukan di pekarangan atau di halaman rumah, jadi tidak memerlukan lahan yang besar. Penggantian air Bapak? Tidak ada. Jadi kalau seandainya airnya agak kurang gitu tinggal ditambah aja. Iya, ditambah saja. Nanti kalau sudah panen pun tidak perlu diganti airnya juga tidak apa-apa. Yang penting ada yang tadi saya katakan menggunakan proses ini. Jadi nanti airnya dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran bekas budidaya. Kemudian nanti diberi probiotik. Nah, kalau seandainya setelah panen itu dosisnya 2 kali lipat Pak dari peliharaan biasa. Program pembuatan pakan ikan ini bertujuan untuk pengembangan keterampilan petani ikan dalam membuat dan memproduksi sendiri pakan ikan secara mandiri. Kita mengajarkan dan membimbing masyarakat untuk dapat masuk ke dalam industri perikanan, terutama di sektor pakan ikan. Kami, KKN PPM UGM SSL 01, bersama siswa-siswi kelas 6 SD dari SD Impres Panoang, SD Negeri 52 Korongbatu, dan SD Negeri 55 Kalamasang melakukan program penanaman mangrove di kawasan Pantai Marina Desa Baruga. Materi tentang pentingnya menanam serta menjaga ekosistem laut kami berikan kepada para siswa-siswi agar senantiasa menjaga kelestarian lingkungan, serta mempunyai jiwa menanam sejak dini. Menanam mangrove baik untuk mencegah abrasi atau pengikisan garis pantai sehingga kondisi pantai tetap terlindungi. Pada program kesehatan, kami melakukan pemeriksaan gratis bagi masyarakat, seperti pengecekan tekanan darah, pengecekan golongan darah, pemeriksaan kesehatan umum, serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut. Harapan kami, masyarakat dapat selalu menjaga kesehatan mereka,
dengan cara memeriksakan kesehatan secara rutin ke puskesmas. Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan kadar gula darah untuk para lansia dan dilanjutkan dengan acara senam sehat bersama. Ada juga program foto keluarga yang kami lakukan. Tidak hanya dari masyarakat yang memiliki foto keluarga, keberadaan data jumlah keluarga inti dalam suatu keluarga ini penting, karena data-data yang diperoleh nantinya dapat digunakan jika dibutuhkan di kemudian hari. Sesuatu yang tak ada artinya. Dan jika kau pernah bertanya, Untuk meningkatkan nilai jual rumput laut yang tinggi, kami membuat program olahan rumput laut, yaitu pengolahan rumput laut menjadi kerupuk, bakso, ataupun nugget ikan, sebagai oleh-oleh khas Baruga tentunya. maka janganlah kau ragu untuk setiap patah hatimu. Untuk peningkatan infrastruktur atau pembangunan fisik, kami tim KKN SSL 01 memfokuskan pembangunan pada pembuatan sumur bor irigasi dan air bersih, serta perencanaan penerangan jalan poros dengan melakukan kerjasama dengan dinas terkait. Selain itu, kami juga memasang plang atau papan nama kepala desa Baruga serta RT/RK di dusun setempat. Untuk peremajaan sarana umum, kami juga melakukan revitalisasi di beberapa MCK umum milik masyarakat yang kondisinya terbengkalai, agar dapat digunakan kembali untuk kebutuhan sehari-hari. Kami juga membina masyarakat agar mereka dapat menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang mereka miliki. Terlebih, sarana dan prasarana tersebut adalah milik bersama. Kami juga mempunyai program mengajar di sekolah, seperti pengetahuan anti korupsi, pengenalan flora dan fauna melalui sekolah alam, sosialisasi peta, dan pembuatan vertikultur melalui farming school. Selain mengajar, kami juga melakukan program sikat gigi massal dan cara cuci tangan yang benar di salah satu sekolah dasar. Harapan kami, murid-murid SD di Baruga selalu menjaga kesehatan gigi mereka dengan menggosok gigi setiap hari.
salahkah bertanyakan kemana kakinya kan melangkah. Kita berdua tahu dia pasti pulang ke rumah. Jika suatu saat buah hatiku, buah hatimu tinggal di Baruga karena bagus. Kawan malu. 3. Tinggal di Baruga karena bagus. Aku suka tinggal di Baruga karena banyak teman. Kita berdua tahu dia pasti dan jika suatu saat buah hatiku, buah hatimu untuk sementara waktu pergi. Salahkah bertanyakan kemana kakinya kan melangkah. Kita berdua tahu dia pasti pulang ke rumah.